Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'alali kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan atau tuntunan yang tertulis tersurat kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya. Dan dengan ayat-ayat Allah itu pula kita bisa melihat kenyataan yang dimaksud sholat. Karena apa? Karena pembeda kafir dengan mukmin adalah sholat. Lalu Rasulullah pun ditanya, yang mula-mula ditanyakan tentang amal perbuatan selagi hidup di dunia adalah sholat. Apabila sempurna sholatmu, maka sempurnalah pekerjaan yang lain. Lalu yang kita cari di sini adalah dengan petunjuk Allah, sholat yang menyempurnakan semua pekerjaanmu, buannya. Lalu diirit lagi dengan berbagai macam perumpamaan supaya kita paham. Isra Mi'raj itu malam apa siang? Malam. Bagus. Malam lah. Malam adalah perumpamaan batin, sedangkan siang adalah zahir. Maka jelaslah bahwa sholat itu pekerjaan batin, bukan zahir. Kau ingat itu. Lalu lihatilah, yang kebanyakan manusia akan melihat kepada zahir bubuhanmu. Ketika manusia melihat zahir, manusia itu berada di zahir juga. Lalu kita tunjukkan pulang perumpamaan ini. Sholat adalah tiang lah. Ya. Bagus. Tiang itu di luar rumah apa di dalam, buannya? Coba. Di dalam. Nah, nyatanya. Perlu berpikir lagi dengan perumpamaan yang jelas. Lalu buka surah keempat. Karena majelisku ini lawas sudah padahkan orang sesat. Dan Nabi Muhammad pun dipadahkan sesat tuh lawas sudah biasa. Lalu ingati buahnya lah, siapapun yang hendak memadahkan sesat silahkan datang kepadaku. Aku siap pasang leher, tunjukkan di mana kesesatanku. Tapi bila aku kada sesat, ikam yang sesat ku sembelih ku ikam di situ juga. Ngati lah. Ayatnya 43. Wahai orang yang beriman, Ya, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. stop. Coba lihat. Wahai orang yang beriman, ya orang yang beriman, yang kada beriman jauh, yang kada beriman itu sumpah. Yang beriman, jangan kau mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Mabuknya orang beriman. Lalu teruskan. Sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. So, coba lihat buatnya. Ayat demi ayat dibacakan kepada kita semua. Setiap kata aku tunjukkan pada kenyataannya supaya kada mahayal bubuhanmu nah. Ya kan? Sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Setiap ucapanmu itu kau sadari buahnya. Kenapa? Ucapan yang kada sadar itu mabuk. Lalu ketika ikan dalam keadaan mabuk, biar itu sejadah dusta sholatmu nah. Itu nah. Tapi apabila setiap perkataanmu, setiap ucapanmu dalam kesadaran yang nyata, maka kau tidak putus sholat ya, toh yang ianya. Sampai sadar dengan apa yang kamu ucapkan kan. Nah, lalu rasakan bang selama ini. Yang mau bacaan talio itu kira-kira apa yang kau baca banyak? Di mana sadarnya? Sudah, di mana sadarnya? Itulah. Berarti ukurannya adalah kesadaran. Siapa yang sadar dengan setiap ucapannya, maka dialah orang yang ingat, ya ada. Maka siapapun mereka, orang yang dalam keadaan ingat, maka orang itulah yang dalam keadaan zikir. Itu
jikir kena bakatik tasbih masih, ha? Harus ada sadar berarti apa? Iyalah, enggak. Kayak itu, tapi ketika nyata, mungkin kayak kamu sanggup berkata lagi kesadaranmu, coba kan? Kayak itu lah penegasan. Lalu sholat tadi batin lah, iya. Nah ini banyak batin, nah iya. Lalu kita lihat lagi ungkapan-ungkapannya. Coba buka lagi situ, surah 2 Al-Baqarah ayatnya 177. Coba yang mana yang sholat coba bang? Ujarku kan ada. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Nah tuh menghadapkan wajahmu ke timur dan barat tuh jahir, jonggi-jonggeng, terus kan? Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah. Stop, iman tuh batin, saya belum melihat, dah. Tuh, beriman lah. Kenapa? Karena bila ikam beriman, Tuan Jai, maka ikam yang berkekalan di dalam sholat. Nah, itu. Coba cari surah 23, surah Al-Mu'minun, surah orang yang beriman. Kau lihat? Bukan itu. Baca ayat pertama. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, beruntung orang beriman lah. Kalau nggak ada beriman berarti rugi. Terus saya sambatkan ruginya. Sungguh beruntung orang yang beriman. Nah nggak ada beriman bang, kamu tuh sumpah berkisah rugi, itu ya lah. Ayat kedua. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Oh, lihat deh, ujar lah. Lihat deh, orang yang beriman tuh orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang ada paket sholat, ujar lah itu kan ujar Quran. Oh, tuh lihat deh. Orang yang beriman tuh orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Itu. Makanya ini ambannya. Kau lihat ibu bujur. Setiap pelajaran kita ini selalu menunjukkan tentang sholat. Selalu menunjukkan tentang sholat. Walaupun ayat itu menyebutkan tentang iman. Kenapa? Karena iman itu bila ikam beriman, apa berdiri, diri ikam di situ. Iyalah. Diri iman yang ada di tubuh. Di buahnya iyalah. Ada si sholat lah si iman itu. Mungkinlah bahaya lagi kayak apa sholatnya. Ayo. Iman yang ada di ikam tuh nah. Yang akimi sholat itu sholatnya. Dirikan sholatnya. Siapa yang ada beriman kayak apa hendak mendirikan sholat. Oh diri aja nggak tahu ya lah. Nah. Hai. Tuh mana. Makanya berarti orang yang beriman itu orang sholat lah. Bagus. Pembeda kafir on mukmin adalah sholat. Pas. Coba kita lihat lagi surah Al-Baqarah ayatnya 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, Ya. orang-orang Yahudi, Stop, Yahudi lah. Sesungguhnya orang-orang yang beragama Islam kah? Orang-orang Yahudi kah? Terus? orang-orang Nasrani, Nasrani kah? Terus? orang-orang Sabi'in, Ya, pengikut terus. siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah jadi sambatnya deh. Kenapa ya Allah? Karena disuruh sholat bubuannya. Iman itu am sholat bunggolai gitu loh. Oh, ya apa lagi? Apa? Lihat deh. Kalau bang, kenapa? Karena bila ikam belum beriman, ikam tidak pernah melihat sholatku buahnya itu lah. Karena bakal tahu. Dan kadang akan bisa sholat sampai mati. Kau ngerti itu ada? Karena sih ya. Mau. Terus kan? Dan hari akhir Ya. dan melakukan kebajikan, Iya. mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu rasa orang yang beriman aja lah. Ingat itu rasa orang yang beriman lah. Bila ada beriman dusta rasa itu ada. Percaya. Ayo. Rasakan. Bila ada sembahyang aku nih disiksa oleh Allah karena beriman. Apa lagi lah? Kalau pada beriman. Kau kira Allah menyiksa kampung kau? Coba deh. Ya. Makanya tuh orang suruh beriman. Aduh, nah, kayak apa lagi?
Nyata kalau ya tidak. Lalu kau lihat pulang. Karena ada yang datang kepadaku. Para wali Allah itu kan sholat juga. Memang wali Allah sholat nggak? Tuh ya apa ini? Hah? Bukan di situ surah ke-10 ayat 62. Sama ayatnya. Tuh. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka. Iya. Dan mereka tidak bersedih hati. Oh itulah wali Allah. Tuh sholatnya wali Allah tuh. Karena mereka siapa? Coba ayat 63. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Aswada. Tetolete. Jadi itulah. Ini. Aduh. Di mana coba? Apa itu ianya? Coba dengan bubuhanmu belum diirit dengan surat, ya, ditunjukkan kepada sirat, ya, ditulisakan rumus rakamnya. Nah itulah perbedaannya. Kalau cuma mendengar rekaman beda. Jika hadir nih nah, lebih lagi. Di mana kelebihannya? Ika mendengar seorang suaranya, Ika merasakan rasanya, nyata tulisannya. Tulisannya Ika tanya ya, kalau bakal bisa berpandir, mungkin menulisnya, mendilakannya kan? Ya. Coba nah, kurang apa? Rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Tulis iman kepada Allah. Iyalah, Ya. bagus. Iman yang kedua iman pada malaikat. Nah, lihat ini. Nah, iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada Rasul. Keempat iman kepada kitab. Kalau rukun Islam syahadat. Lihat nah. Syahadat. Lihat syahadat nih menyaksikan Allah. Nah. Ya apa dah? Langsung lagi sholat hubungan hablumin Allah, hubungan dengan Allah, mungkin tahuan malaikat tambuk belawasan. Lihat dana iritannya. Pada nggak ada sholat daripada. Kamu ketahuan malaikat siapa yang sholat? Coba kita siapa yang sholat? Lu makanya jagoan ibu suruh leher aku nah. Pak. Kayak itu. Tapi mau ada mempan pematikan. Itu aja. Nah, puasa. Rasul. Nah. Di sini zakat. Nah, lihat zakat fitrah, zakat badan, kita tubuh, nyamannya lah, tulis tubuh. Kamu kan paham juga lihat tubuh. Terus di sini syahadat. Allah. Dia Tuhan melainkan dia yang hidup, hayat. Nah, lengkap uraiannya nah coba lihat. Lalu hayat tajilinya di sini malakut alam roh. Nah, mungkin dijelas betul lalu. Mau apa? Nah, lihat puasa. Rasul, lalu roh, hati, iya kan? Bujuran lah puasa nih hati. Nah kayak itu, tuh, lihat deh. Nah tubuh kita, zakat fitrah, zakat badan tuh boleh kan ini zakat hati kan? Ini mana kurang jelas ya mana? Tuh, ayo gimana kurangnya? Adalah sanggup merayakan ini. Bila kada sanggup merayakan ini, kada paham orang tuh nah. Kamu kena menjalani dulu buahnya, sangguplah merayakan kayak ini. Kamu kisah aja Quran lu banyak kayak lu tahu kisah. Ya lah. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman lah. Iman. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya lah. Coba mungkin ada iman oleh Allah. Mungkin ada tahu hayatnya seorang. Khusyuk kemana? Khusyuk kemana? Bersahadat dusta. Selesai pilo, ya kan? Coba banyak. Kurang apa penjelasan gitu? Coba di mana celahnya lah? Aku seorang melihati, ya Allah. Aku cari islahnya. Kalau apa ada kalau orang membantah sebelum orang lain bantah nih, yang membantah duluan nggak tahu lah. Tapi ketika petunjuk Allah jelas, ada aja bantahan buannya. Aku sangat tahu kada sanggup manusia membantahnya nah. Tinggal ini aja bantah. Nyata bakal aku nang piling berjaya, itu tuh. Itu ayat berapa tadi? 63. Yaitu orang-orang yang Beriman dan senantiasa bertakwa. nah, orang-orang yang beriman, ya, dan senantiasa bertakwa. Bertakwa itu adalah inya tetap kokoh bertahan
tenggorokan di dalam keimanannya, itu takwa kan. Ingat ini. Ikam sudah tahu keimanan kita tadi, ya. Lihat di iritannya, ya. Ikam bila kada perabah imanmu, ikam kada akan takwa kepada imanmu seorang, ikam akan mengumpati ujar manusia. Lihat ya. Lihat ya, pasti ikam mengumpati ujar manusia. Anu kada nyaman hawan tetangga, oh sana ikam. Lihat lah, lihat kalau kirap kayak bola dapatku percaya asli. Tuh lah. Ini yang bujur-bujur. Nah, lalu dengan tuntunan kayak ini, lihat ya bujur-bujur buahnya. Banyak yang tangis di saat napas sudah di sini. Nah, kenapa? Di saat napas sudah di tenggorokan, manusia di situ ditiupkan sangka kala. Jadi sangka ikam ada tadi ditiup, pos ditiup. Hilang segala sangka, baru sadar. Ilah, selama ini aku kada beriman. Terlambat. Mau aku ada aku cakik berhulut, ada menambah kira. Nah, makasih mati. Karena asli, memang. Kenapa? Karena ingat ibuannya lah. Allah tuh mengasih penyayang lah. Bila sudah habis mengasih penyayang Allah tuh tinggal melapuk. Karena lagi kau ingat dia tak? Terus apa? Jadi sayangi mah gunduan namanya pelipat melapuk. Mah, tahu? Percuma disayangi. Iya nak? Hah? Ini bajai. Ini sana apa lagi? Tuh itu tak. Luar biasa. Nah, lalu dengan ayat demi ayat coba sadar kalau tadi. Wahai orang-orang beriman, ya, ikam beriman kalau, ya, nih. Ingat ini yang ditegaskannya nih si iman benar. Janganlah kamu mendekati sholat. Kenapa? Ketika dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan. Orang yang beriman, ya, ketika kada sadar dengan apa yang dia ucapkan, itu orang mabuk. Lalu ketika orang mabuk, jangan kau mendekati sholat. Jangankan sholat, dekat on sholat aja kada, itu aja nah. Aduh dia itu saja jauh, dosa. Itu aja. Tapi siapa yang sadar dengan setiap ucapannya, ini di dalam keadaan zikir. Nah, zikir galak, makanya sholatlah untuk mengingat aku ya lah. Nah, kadang-kadang sholat itu zikir isinya. Hai. Gimana kurang jelas? Lalu mungkin jelas. Ini. Dan coba kamu melihat. Buka di situ. Surah 7. Ayatnya 172. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Stop. Melihat tulisannya kalau mana? Terus pendengar kalau bunyinya. Pendengar penglihatan sudah dapat ikam. Sekarang ikam umpati aja rasanya. Jangan ikam berpikir kalau dapat. Ulangi ayat ditulis. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Stop, coba lihat. Sekarang bubuhanmu dapat apa dengan ayat ini? Dapat apa? Mendengar sudah, melihat sudah, merasakan sudah. Apa pemahamannya? Nah ini yang selalu dibacakan. Cuma di rumah kayak apa? Ikam baca apa? Tuh, jelas. Ulangi guys. Aku nunjukkan rasanya, rasakan. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Stop, apa yang kamu ingat di situ? Apa yang kamu ingat di situ apa? Wah. Maka ayat itu menyuruh dan ingatlah, disuruh ingat bubuhanmu. Hai. Nah ini, coba kamu berpikir, apa nanti ingat? Dada, percaya, dada. Tapi bila rasa mau menunjukkan iile, coba ulangi.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Stop, apa nang ngerasa keluar nang dari tulang sulbi dan tulang rusuk nela. Lalu keluar nang disambat air mani. Nyaman kada? Itu aja. Ya. Bukan ini mah ingatakan apalah, kan ini ingatakan gitu. Nyaman kada rasanya? Kamu kada nyaman dusta. Iyalah. Nah. Lalu apa kadang di situ? Kada merasakan rahmat dan nikmat Allah di situ. Jadinya alam semesta ini dari rahmat dan nikmat Allah. Kenapa kamu mau mikirkan itu? Nih jadinya mencungkungan nih dulu. Ya. Mah. Ilah rahmat dan nikmat Allah nang rasakan. Bungol mau kena neraka. Hah? Baik ini ku jajak. Ngeri. Apa kamu? Ya. Bungol kena neraka. Aduh. Kasih sayang Allah kau ingkari, Bang. Makanya angin itu maksudnya. Terus kan? Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ya. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Tuh. Saudara mengenal roh Ikam? Belum, Bang. Siapa yang bersaksi di Ikam? Kau lihat ya Allah mengambil kesaksian terhadap roh Ikam. Kenapa kena ketahuan roh? Sahadat apaan kau? Nah itu lah. Ayo tadi yang mengadakan sesat aku siapa? Wampas lah, Ron. Nggak tahu, dia kita jangan menjauh. Udah bersahadat belum? Wah. Itu dah. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Ayo, tahuan roh lah. Ada harapan bisa hadat dengan tahuan roh. Itu. Terus kan, Les? Seraya berfirman, Ya. bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, terus. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Terus. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pas. Kami lakukan yang demikian ini agar di saat sakaratul maut lah. Ingat itu lah, di saat sakaratul maut tuh kiamat. Kada ada alasan nih kamu pada akan menyaksikan tiwas bungol tuh lah. Kalau Bang, bisa ada tuh kuliah menyaksikan lah ada bungol, harus sobek aku Islam. Tuh lihat deh. Itu nyata buahnya yang kau ingat deh. Di saat lapas sudah ditenggorokan, mangap-mangap manusia itu siapa yang akan bersahadat tersiksa. Siapa yang bersahadat? Kuning. Siapa yang belum bersahadat tersiksa dah. Siapa yang sudah bersahadat guring, ngapain lagi? Dilakukan yang seperti itu agar di hari kiamat lah mereka tidak mengatakan bahwa kami lengah ya Allah. Terus ya Allah, nang sudah bersahadat ya Allah, nya guring aja ya Allah. Nang belum, tuh nang belum. Kurang apa? Ya lah. Dilakukan itu agar di saat sakaratul maut kada ada alasan lah. Iya. Terus nang sudah bersahadat belawasan Bang mulai wah ini. Pikir orang ngapain lagi? Menanya ini itu ingin bersahadat terus. Kau ingatin ah. Tuh. Nggak kena bersahadat ingatin banget. Ada kayak apa lah. Kalau lihat lagi buktinya. Buka surat 32 ayat 12. Kalau Bang kena ujar siapa? Apa kan dusta tuh. Surat sirat tuh rasanya kau rasakan. Wah ini kebenaran ayat tuh bujur kada. Ayat 12. Baca. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Tuh, coba lihat nih perkataan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat. Makanya kamu melihat sekarang buatnya jangan nunggu kaina. Orang-orang berdosa, seandainya kamu yang berdosa ketambok, lihat aja lah. Lihat di sambungan ayat tadi. Orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya lah. Kenapa? Maka tunduk ke tengah dari atas langit. Lebih dekat Bang dari urat leher. Makanya lawas tambuk, ya kan? Lihat di perkataannya dah. Kenapa tunduk? Kenapa kan tengah selama ini kan kayak ini no, ya Rob, iyalah. Asli kayak penyembah berhala, anda berhala di atas. Wah, ya uji cacak lah pulang manusia itu, ya. Menundukkan kepala aja lah. Dia ada bantuannya lah. Ingati, makanya orang-orang yang bujur-bujur menemukan kenyataan dirinya. Kenapa? Maka Allahu Akbar kayak ini lah. Pas di depan Tuhannya dia menundukkan kepala karena merabuhannya. Alai gambar itu tiupnya.
Ingat itu, makanya kan ada Allahu Akbar kayak ini kan ada. Pasti kayak ini. Bertamuan ya. Nah, kalau teruskan. Mereka berkata, Ya. ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Stop. Kau kan perlu bertanya apa yang ditanyakan Allah. Apa perkataan mereka? Ya Tuhan kami telah melihat. Ajar Allah semalam bersahadat ikam. Karena melihatkah? Tuh. Ya Tuhan kami telah melihat. Aduh, semalam buta kah? Coba jawabannya. Maka ini wajah tu wajhia, aku hadapkan wajahku kepada Allah karena melihatlah selama ini di atas sajadah. Di mana? Ayo kita. Nah. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Nah. Baru aja kamu melihatlah dan mendengarlah. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu, jarang hidup dan kau bergerak di ikam, bukan di lain. Sudah. Hanya yang kenal yang tahu. Ilah setelah mengenal Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Hingga tadi yang aja aku merasakan rasa hidup itu berdialog di dalam kalam yang kada ada huruf, kada ada suara. Coba Pak. Bukankah aku inilah Tuhanmu yang selama ini kau sebut Allah aja hidup? Iyalah. Nah, maka ada indah rasa itu dah. Ayo pikiran hidup. Amun kada aku hidup, ikan kau bergeraklah karena kau pas. Nah, kayak apa lagi? Kau lihat deh. Ilah. Amun kada aku hidup karena kau bergerak, maka jangan hidup kau lihat gerak siapa nada. Nah, Allah Akbar aja. Anak melihat menemukan Allah Akbar tuh gitu lah. Kau lain Allah Akbar lah. Siapa yang menyatakan dirinya kepadaku? Karena diri Allah seorang lah menyatakannya kepadaku. Sudah. Kami telah melihat dan mendengar. Terus kan? Maka kembalikan kami ke dunia. Nah, ini buatnya. Di saat sudah napas di tenggorokan nih, kembalikanlah kami ke dunia itu maksudnya jangan mati dulu ya Allah. Nah, terlambat sudah berjaya. Nah, tuh nah kau ngerti tuh itu rasanya tak. Nah, mangap, aduh. Anakku masih halus ya Allah. Karena berdule, jadi air cabut di kamu singkong ya. Lo tuh masih di singkong ya. Tuh. Ya kan? Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Terus? Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Semalam rajin sambayan. Pembualan lagi mana kalau orang sasat. Kenapa ya kamu? Menanda aku ke desa kayak ini. Kenapa? Kenapa tinggal aku tutup. Ya enggak? Kalau mengerjakan kebajikan semalam rajin sambayan. Aduh, nah ingat ibuannya. Gugur semua ibadahmu sahadat ketika belum. Nah, ini makanya kenapa dia hendak disahadat nih? Yang pertama lah. Nah, aku mulai SD nih, hafal guanya ini. Coba lihat deh, mana berdahulunya sahadat orang sholat? Sahadat dulu, iya. Bila sahadat belum pas sholatnya dusta nih, talahnya nyamannya lah. Salah, tinggal Lo nggak sih, ya lah. Kau sekolah di mana aja? Aku tampiling nggak sih aku nak. Tuh, coba lihat deh. Kalau mengerjakan kebajikan, ya terus kan? Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Bas banyak. Bukti nyata banyak lah. Kamu mulai berapa tahun belajar tasawuf? Banyak lah. Sebelum nyata bersahadat ikam, sebelum nyata mengenal Allah, dusta yakin. Ayo zakat, bicara lah. Di mana luputnya ayat itu kan ada luputnya. Makanya ya Tuhan kami telah melihat, ya mendengar. Kembalikan kami ke dunia, kami akan mengerjakan kebajikan. Selama ini rajin sembahyang tapi luput. Sesungguhnya kami adalah orang yang yakin. Siapa yang kada bersahadat, ada yakinnya di sini nah. Ya kan? Lalu siapa yang kada bersahadat, kada pernah mengerjakan kebajikan, paling rajin sembahyang. Ya kan? Nyata Pak? Itu kam penyesalan gitu kah? Enggak. Pakai ini orang mana belajar tuh.
Lalu kalau Ika membuktikan dosa, Ika ada saudara ada? Nah, kau lihat kan saudaramu ketika lain, kau lihat bujur, kayak apa rasanya di saat beda tenangnya tuh nah, beda. Lalu bagi orang yang nyata bersahadat ingat tidur seumpama mati, nah itu ada sedikit bukti nyata bondai. Makanya kita tinggal melihat aja lagi kenyataan yang ditunjukkan oleh Allah. Ada di situ sekalinya. Nah jadi kita selalu ini kita selalu ditunjukkan kepada sholat inilah. Nah nih, nah aku tandai. Nah, kenapa ini yang menyimpulkan semua pekerjaan yang lain? Bujur kan? Sekarang kita beririt pulang. Apapun mungkin ada roh itu kau beririt lah. Nah, berarti dasar bujur si sholat ini nah menyimpulkan pekerjaan yang lain lah. Coba alhamdulillah buanmu. Nah, kalau ikam Rohul Kudus ini suci gila. Nang bahira tuh roh apa tubuh? Aku bertanya. Tubuh. Tubuh namanya. Ya. Berarti ikam suci buahnya tetap. Nah, bahkan ikam lah yang mensucikan tubuh ikam nyamannya. Kayak apa lagi hidup. Wah. Ini kada bertahan di tubuh, ya. Apabila sucinya. Wah, bila sucinya karing makam bodoh kan pernah suci. Kenapa ikam? Hah? Hah? Betul. Ini benar bacaan nyata. Nah, siapa yang mensucikan? Muka ada Rohul Kudus. Makanya kenapa Rohul Kudus ini kudus dikatakan suci? Aduh. Nah, kudus ini artinya suci. Muka ada ini yang mensucikan. Oh iyalah anak Abul Arwah Muhammad. Nah, kadalah. Nah, ini kuriakan Muhammad tahu aja kada. Aduh, pengikut Muhammad dusta. Ika mengikut Muhammad masih mau mati hati. Kau ngate. Ayo, bujuranlah sudah pengikut Muhammad. Man, kau kira nih kupasannya yang nyata nah. Siapa hatinya yang takluk kepada iradat Allah? Inya pengikut Muhammad. Tapi bila inya banyak kehendak hatinya ikam pengikut setan. Nah, itu aja maka. Mau apa? Bon. Siapa yang takluk iradat itulah pengikut Muhammad. Nah, ini harusnya kita pengikut Muhammad. Belum kenal lagi apa pengikut dari mana. Tuh. Muhammad tidaklah berkehendak melainkan illa wahyu yuha kecuali kehendak Allah. Muhammad kan bisi kehendak lah. Lapas kehendakmu juga 4 di sini. Nang ada pak kehendak Allah di sini. Lah itu. Jadi hubunganmu ini yang kutuntun ini sebenarnya dengan surat kesirat rasa tadi ya. Ikam merasakan banyak. Rasa itu ada ketika ikam merasakan kada merasa. Nah, ikam mau kada merasakan rasa sirat tadi kayak itu nah. Ini. Kamu kira gampang makanya nih. Bila akal pikir di sini pusing kepala mikir akan kehidupan dunia ya wujud. Bila inya pusing kepala mikirkan kehidupan dunia jauh lagi hendak menghadapi kenyataan. Ini yang menghadapi nah. Lalu kayak apa caranya ini menghadapi berlapang dada kalau kada pasrah kepada iradat Allah. Nah itu yang lo itu tiup aja itu biasakan kalau mana berapa itu Les? Ayat 12. Nah tuh ayat 12 kira? Ya. Lalu di ayat 13 ya. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Stop, kami kira? Ya. Kau lihat perkataannya. Dan jika kami menghendaki, nah bagusnya kata-kata kami itu. Kenapa? Nih hati ini jiwa banyak lah. Nah ini jiwa. Ya. Kehendak Allah iradat. Lalu jiwa ini atau hati ini mau apa kada? Bila hati ini mau mengikuti iradat Allah,
maka kami tahu maksudnya Quran benar. Dan jika kami menghendaki ya, tapi mun ikam kada hendak buannya kada kami berarti jarallah ikam mora itu. Nah ini betul deh. Yang kami menghendaki ini nah maksudnya. Ulangi. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk Nah, baginya. coba supaya kami menghendaki ini nah, maka setiap jiwa itu pasti dapat petunjuk. Tapi yang kebanyakan jiwa yang kulir lah. Jauh aja dah. Jauh. Hani mujak tuh sudah tak? Ya. Jauh aja dah. Salah aja nak jadi apa gitu. Hah? Nah itu dah. Makanya ini. Aku kan dari murid baru lagi banyak. Aku nak ada aja. Daripada murid baru umpatan aja kena hilang susah. Oh, ya apa lagi? Lalu ada hilang, salah aja hilang nggak situ? Apa? Kenapa? Kau kira nyaman kan bubulik ke bawah pulang sama irit? Coba rasakan, nyaman lah bubulik ke bawah sama irit. Imun yang diirit nih akun, mau bayi diirit kena tanggung tuh nah kalau tai ayam dosa. Apa? Ngeri lah, melepahi. Bukan ada kasihan. Tuh. Setiap jiwa petunjuk baginya. Iya. Tapi kami kalau tadi? Iya. Ya. Teruskan. Tapi telah ditetapkan ketetapan dariku. Stop. Ketika jiwa ikam koler buatnya, maka ketetapan dariku. Ayo, Allah nang hidup, ya. Lalu Allah nang hidup meniupkan roh. Dengan roh tadi jadilah pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Kamu berarti hati, jiwa lah. Maka aku ya Allah dengan kamu itu kami. Karena aku dengan kamu ada dua. Kayak apa lagi? Insan itu rasaku ya Allah. Coba mun aku rasaku berdua kada. Adalah kami. Nah kayak apa lagi dah? Lalu bila kuler rasa kuler aja. Ya apa? Ya. Maka ketetapan dariku, ku yang hakna di atas itu nama diri. Nah. Teruskan apa ketetapan kau? Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Bakal pada jahanam. Dengan jin dan manusia bersama-sama lah. Adalah setan dan iblis kau empat menimba. Nah ini ya. Lalu kenapa iblis on setan kada empat? Ujar Allah iblis on setan itu malaikatku. Nah, makanya banyak manusia kada tahu. Nah di sini nih iman kepada malaikat ya. Iblis on setan malaikat lah. Ya. Siapa kenal malaikat tahu nih iblis on setan. Napa? Ya lah. Ayo, mana orang para alim? Ayo, nung bantah. Anak tampilin malaikat gimana dah? Makanya kenali bujur-bujur siapa malaikat itu. Adalah terdengar malaikat pasti neraka dadan. Bahkan aku juga malaikat yang memajal bubuhanmu. Pun juga lah, ngerti lah. Ilah alam malakut malaikat alam roh pas buahnya. Makanya lihat di malaikat adalah kedengar malaikat mati. Coba bang, harusnya pintar ngalihin dan ngomong pada sapi ya pak. Tawakan sapi bijaya manusia. Ujar sapi pungulnya. Aku aja kan bermasker kada mati-mati ya. Pungul sama kulnya mau sipak sapi ya tahu. Kayaknya beriman lah kayak itu. Ngaku beriman dosa masih tawakan sapi. Mau cari ke aku sapi bijaya lihat ya nyumbeli sapi aku nak. Makun juga. Tuh. Nah, ini dah. Makanya malaikat kita dengar mati ya. Ini ya. Roh ada mati iyalah. Yang hidup di tubuh ini adalah roh, matinya apabila. Lalu hidup nih, tubuh ini hidupnya kapan? Nggak ada mati berdahulu lah. Nah, ini yang tuntunannya. Lalu secara ilmu bubuhanmu tahu, secara rasa sudahlah. Nah itu makanya ditegasin ini lah. Namun secara kisah banyak yang bisa berkisah kan. Tuh. Ayat berapa tadi? 13. Nyata nggak?
mereka sih ada yang ada jelas padahal. Bila ada jelas berarti Allah akan menunjuki ibu dasar. Ikam aja lagi nak kena melihat buahnya kurang apa petunjuk Allah. Ngerti itu? Untuk apa Quran? Ayo di mana kada jelas? Kita orang yang kena melihat, makanya diulangi lagi supaya nyata. Ya gitu. Nah, tuh. Jiwa ya lah. Pas itu tuh. Supaya jelas di situ. Buka surat 28. Al-Qasas. Ayatnya 65. Dan ingatlah pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Nah, coba mereka kada tahu on para rasul kayak nada. Padahal Allah selalu menyeru berfirman dengan rasulnya nada diikam, rasa nada diikam tuh yang selalu berkalam, ya kan? Apa jawabanmu? Nah, kamu kada tahu apa kada heran-heran? Hai, tuh. Teruskan ayat berikutnya. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu. Iyalah, gelap-gelap. Apa penyebabnya gelap? Karena banyak alasan. Kan lihatlah bacaannya tuh. Rasa ini lah membacakan. Kalau ditulisan ini kan boleh jadi pikir yang menerima. Coba rasa yang menerima. Ulangi ya itu. Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan Lah, pada hari itu. kebanyakan alasan. Ya, apalagi. Coba Al-Quran ini dalil kelak. Dalil itu bukti. Sedangkan dalih alasan. Manusia ini banyak alasan kena. Nah itu aja sudah. Apa? Mulai gelap kah? Banyak ya alasan lagi. Tambah Agun juga. Percuma dipadahi. Ya. Terus kan? Karena itu mereka tidak saling bertanya. Kau nak bertanya ke siapa? Anak bertanya ke siapa buatnya? Kamu nikam hibak on alasan nikam seorang. Ah, tuh. Itu. Ayat 6. Ya. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Stop. Coba lihat ibaratnya. Nyamannya disuruh takluk iradat. Allah nak memilihkan, mereka nak memilih Pak Lopot. Kan ada pilihan. Coba bisa lah kita memilih. Amun segala sesuatu itu tunggal kuasa Allah. Apa pilihan mau? Ada kan? Itu aja. Tapi kalau kau ingkari, kau seorang memilih jalan hidup meluput. Nah itu. Terus kan? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Nah. Iya kan? Kan? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Kenapa? Kau anggap sekutu kayak dengan Allah Ta'ala? Hah? Aduh, itu. Itu maksudnya. Luar biasa. Buka surat 7. Tegasi surat 7 ini. Ayatnya 175. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Terus? Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Stop. Hendak bubuhanmu kayak itu? Aku tidak bertanya aja lagi. Kamu nikah hendak kayak itu, maka berita ini ikan termasuk tuh dibuat di dalamnya tuh. Hah? Lepas saya teman. Tinggalkan majelis kita. Saja. Susah. 4 orang banyak sana. Bulik pulang kafir. Wah. Sadang disuruh pendirian tauhid, ikuti. Udah bila nyata dapat kebenaran dah, jangan lapas. Percuma.
melapahi, ikam rugi dia. Menaku kada bakal bergeser, itu dah. Tegas sih bujur-bujur, jangan kada nyaman on manusia. Yang olah kita rusak tuh ketika kada nyaman on manusia masih, ingat deh. Ayo Pak, ayo kurang jelas lah. Aneh, nggak ada jelas tanyakan. Teruskan. Lalu dia diikuti oleh setan. Kadalah. Lepas ayat Allah. Kadakah ikam sangka warang ada di ikam lagi? Ya ada. Terus. Sampai dia tergoda. Memang pasti. Terus. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Udah. Harus berkisah lagi dah. Hai si sesat gitu aja. Aku kan anggota majelis sidin bujur anggota konang sesat itu aja. Toh. Enggak ada. Lihat di ayat berikutnya bawahnya. Dan sekiranya kami mengendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Stop. Sanggupkah kamu mengikuti? Sanggupkah kamu mengikuti ayat Allah itu bukan ya? Maka di saat ikam sanggup, ikam ditinggikan oleh ayat Allah itu derajatmu. Oh, ya apa lagi? Apapun yang ada di muka bumi ini, bawahanmu buahnya kau ditinggikan oleh Allah dengan ayat-ayatnya. Kurang apa lagi? Nih iritannya lah. Nih 7 lapis bumi tubuh, 7 lapis langit hati, iyalah dunia kalau ini ya. Ikam di sini buatnya ay. Lihat di dunia on isinya ikam tinggi derajatmu. Nah, buatnya lah. Kalau awan tuh tulisannya lah, aku tulisakan ya apalagi. Tuh. Ditinggikan gelak derajatnya. Ayo. Sanggup lama hina. Hina roh. Anak tengah nggak? Oh, nyamannya nunjukakan. Hina. Ayo, mana na bohong nggak? Hina coba, tak boleh kayak ikam. Ikam kau kada beroh, kada mungkin ikam kau bernapas. Ikam menghina ikam seorang. Hina coba hina. Kon, tuh. Ini ikam kena kerasaan, ikam buka kamar naga. Ini gampang micik kah? Ya udah, tuh hina. Padahal sesat ha, ikam tak kelompok mah. Tuh. Kenapa? Ketika ikam padahkan sesat lah inilah, ikam kada bakal melihat jalan terang karena ini cahaya tau lah. Hah? Tahu tuh. Ya, atau ingat deh. Hai, telit deh, ya kan? Dengan ayat-ayat itu dah. Teruskan. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Pas sebenarnya. Dunia lah. Iya. Cenderung kepada dunia. Lihat di jarku tadi. 7 lapis bumi, 7 lapis langit inilah. Iya. Dia cenderung kepada dunia lah. Iya. Dia cenderung kepada hatian tubuh lah. Waduh, wah enak diselamatkan lah dari dunia. Dasar tambuk ya dah. Lihat ibunya. Hah? Ada di mana? Ada. Ini ikam diselamatkan dari dunia. Nah, ikam di sini. Bah. Aduh, iya kan? Ujarku lah ada kan? Hei, udahlah. Ingat deh itu. Amun masih ini menyasahi pujian manusia buannya pada hati amun di tubuh kau ingatin lah. Amun di sini kamu percuma ini kada mempan pujian amun hinaan ya. Tapi ku suruh malah hina. Hai, aku nyuruh hina coba. Nata bulik. Hina coba hina. Tuh, makanya nyaman dari situ. Kamu hinanya kada terhina, ikam pujinya kada terpuji. Ini orang terpuji sudah. Apa bedanya? Ini melempar panah ini tiupnya ini terbulek kayak yang melempar. Oh, bahaya. Ya udah. Tuh nah, supaya tak kasih ini bubuanmu nah. Nah, supaya disucikan kalau kan kada uyo padahal ini tujuan ikam wudu. Tujuan ikam istinja, tujuan ikam mandi junub. Mau ada bertamuan ini, ada pernah suci, pilu, ada, ya? Itu tujuannya. Makanya kenapa dimandikan mayat itu? Ada apa lagi? Kamu sudah di sini,
Siapa yang bisa mandi roh? Cuma aja jenazah mau urut roh. Bisa. Bisanya mau urut roh tuh kemana? Aku kan udah belajar kayak itu. Nah, lihat di bujur-bujur. Ayat berapa dah? 176. Ya. Terus kan? Maka perumpamaannya seperti anjing. Stop. Lihat ibaratnya. Di mana sucinya jadinya? Pas kalau iritannya. Perumpamaannya seperti anjing, buahnya. Udahlah. Aduh sagen, udah liur rabies, ya anak baik. Hah? Ada penyakit anjing gila lah. Cocok, kekelupuk. Nah, ya udah. Terus kan? Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Baik dibiarkan karena ujuk, ya kan? Biarkan aja mau minta julur juga. Nah, cuma ayat surat ya lah, sirat adalah rasa. Aku kadang melihat setiap ayat dibaca nih. Orang nama ingkari ayat-ayat yang sudah aku sampaikan, berlepas diri. Aku takutnya kalau matinya tajulur ilatnya. Kau ingat ibaratnya lah. Saja. Han. Makanya yang itu nah aku kan hendak melihat karena jadi kisah. Aku kan hendak mengisahkan aib orang. Kau ingat tidak? Sudah. Terus kan? Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Pas. Nah, mendustakan ayat-ayat kami kan? Dapatlah kamu kadang mendustakan ayat-ayat kami. Sementara kamu kadang kenal dengan ayat-ayat Allah. Kadang belawasan lah jadi anjing kita. Sudah. Terus kan? Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Pikirkan lah. Pikirkan lah. Kayak apa caranya supaya jangan jadi anjing lagi. Ya kan? Nah, tuh. Aduh, ujar pula. Nah, kalau pang nak membantah-bantah nata Allah nak coba. Padahal lihat kedua lihat lah ikam melakukannya lah. Ayat berbunyi itu aku bunyikan ujar ayat lah. Kada ujarku kan. Ya. Berarti ujar nata Allah lah. Ya. Bantah bang, kamu bantah nata Allah lah. Padahal penanduk lah masih. Aduh, guys. Kau kira nata Allah pengasih penyayang kan bisa nempelin enggak? Itu aja, ya kan? Surah 27. Ayatnya 84. Yang telah kamu kerjakan. Ya. Lihati pertanyaannya. Ulangi. Hingga apabila mereka datang, dia Allah berfirman, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayatku? Ya. Terus. Padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Ya kan kada tahu apa-apa. Ya terus. Atau apakah yang telah kamu kerjakan? Coba apa yang bisa kamu kerjakan? Bergerak kerja kada bisa. Ini harap nak minta terimakan amal ibadah dasar tambuk. Ya kada. Tuh maksudnya terus kan? Ya. 85-nya. Dan berlakulah perkataan janji ajab atas mereka karena kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata. Yang dapat berkata lah. Iya. Mulai bahari yang dapat berkata. Dia melihat tibuhannya. Emang mesti kata-kata kan? Kita mesti suara kah? Aduh, tuh. Ya kan? Nah, makanya nyamannya orang yang kenal. Belawasannya karena kau berkata sudah ya lah. Nah, ketika karena kau berkata tuh belawasan, karena kalau malam terus lah membunyiin ya. Ini mana luputnya? Oh, coba sorong pendapat seorang peluput itu ayat berapa tuh? 85, 86. Ayat berikutnya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat Iya. padanya, dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, coba. Karena siang malam itu, jahir batin itu, kebesaran Allah aja lah ada. Itu yang selalu kupadakan takbir buahnya. Kayak apa lagi? Nah, amun kalian menemukan takbir kan nang sholat ya ikam. Maka bila ikam menemukan itu, peliharalah takbir mau.
kada mau pagatannya, mau kada Allahu Akbar buatnya, kada kau apa-apa dan duduk nenda. Nih kada beampihan Allahu Akbarnya nah. Yang mana Allahu Akbar, bilanya keluar Allah, bilanya masuk ho Akbar baikongan. Nah. Kalau bang yang berpikir lagi, kayak menyimpulkannya kada berahai. Kalau bang, nih belum masih rahai. Nah rahai itu ikam, mana berahai. Coba Allah ho Allahu Akbarnya ikam kan berahai kalau gimana rahainya kada ingat rahai mbak selesai atas sajadah hampir Allahu Akbar. Nah itu memandangkan orang lain kada sholat dosa. Ini surah 18 ya ayatnya 102. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Ulangi ya itu. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Stop, boleh deh. Lawas kalau hubungan kita di dalam kekafiran. Ketika ikam mengagung-agungkan orang alim, supaya berkah dari guru ini dan itu, ya selain Allah berarti lah. Ayo kan berasa lah di situ. Tuh lihat deh. Coba lihat perkataannya dari awal ulangi. Maka apakah orang kafir Nah, orang menyangka kafir lah. Menyangka lah. Lawas di kafir buatnya. Aduh, tuh. Menyangka apa? Terus bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong. hamba-hambaku kalau aduh, tuh. Hambaku tuh nah jadi penolong selain aku ya Allah. Aduh, dasar kafir ya ada. Tuh lihat deh. Lawas tambuk. Nah, lalu pulang hambaku itu pulang yang bujur-bujur hambaku ini kan akan berlaku sebagaimana bekas kubukan lah biar kalau minum biar dapat berkah dari kutbah orang kafir juga. Oh ngerti lo lihat dia di sini adalah aku mau belajar gitu udah lah. Nah karena memang kayak itu tuntunan Allah namun gak ada menjadi berhala dan duduk nih pak kafir dah tuh. Teruskan. Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Pas, tuh kalau. Tapi jangan ke surga. Surga mana? Aduh. 103-nya. Ayat 2 aja. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Jawabannya, kalau lo tahu lah, orang paling rugi perbuatannya, kau ingat itu nah. Terus kan? Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, aduh, nah, udah, tuh kan ada ujarku nah, ingatin nah. Tuh surat Allah Ta'ala tuh nah dibacakan. Mana tahu lah ikan orang paling rugi perbuatannya. Padahalnya mengira sudah berbuat sebaik-baiknya ya kalau haji tiap tahun lah. Sembahyang rajin, iya. Siapa mereka? Teruskan. Yang rugi perbuatannya dan sia-sia. Ya, dan sia-sia. 105. 105. Ya, 105-nya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka. Stop, yuk lihat dulunya. Mengingkari ayat Allah, apapun perbuatan mereka anggap baik, dusta. Engkau ngerti nah, kelihatan kurang apa lah? Hah? Dosa bohong dosa.
Lalu yang mana ayat Allah? Ayat Allah itu buahnya lah roh. Tuh ayat Allah tuh roh. Tuh roh Al-Quran. Dengan roh itulah nyata menjadi 7 ayat yang berulang-ulang diikam. 7 sifat. Lu tahu? Ingkariha itu sholatmu dusta. Tapi bila nyata itu ikam kada usah minta terima akan oleh Allah, kada bakal ditolak tuh amal Allah Ta'ala. Nah itu kurang apa tuh, sia-sialah. Itu banyak ya, ujung sakit pinggang ngerti nah. Namun kada nyata, tapi bila ikam nyata itu nah itu tuh ikam nyata buahnya di dalam ibadah. Tapi bila kada nyata dengan roh tadi ikam sampai mati ibu ngol saja. Nah, ulangi ayat ini. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka Ya. dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Pas, coba kamu nyata ayat Allah tadi ya, ayat Allah tadi. Roh kalau bertemuan Allah Ta'ala. Tuh. Lagi ingkar kaina, aku kan pernah pandir kaina. Quran tuh kan belajar dari kaina, iman kaina juga, Islam kaina, pas mati kafir lah itu lah. Ya kalah, nah. Terus kan? Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Sudah buatnya, coba buatnya. Anu malaikat ditimbang ujar malaikat, aku nak menimbang apa? Gak ada isinya itu ditimbang bungul kada. Kau kira malaikat itu bungul kah? Karena Ya. gak ada nyakun lah. Anu catatannya banyak, catatan kosong tuh apa ditimbang? Lihat ditimbang kalau bukan hitung kalau. Amun catatan kan kau dihitung. Ya. Berapa umur hidup selagi hidup di dunia? Anu 60 tahun bang, harus lah 60 tahun ya. Sembayangnya kada pernah ampe. Lihat di catatannya, anu miliaran jam malaikat masih bisa dihitung, ya kan? Ya. Miliaran. Terus isinya bang adalah kada ngapain ditimbang? Lu buat ke neraka aja catatan hampa, nah kayak itu aja dah. Kenapa? Apa bedanya catatan kayak ini? Namun kada berguna. Timbang ke sampah tuh, benam lah. Iyalah, kan kurang apa contohnya lah? Ya. Kayak itu, ayat berapa tadi? 105 106-nya. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam. Aduh siannya. Nah ini bukannya yang banyak takajud itu. Mau pindah harap mandakan orang kafir lah. Maka itu bujur-bujur lu temukan iman. Kalau pang pindah harap mandakan orang kafir seorang kafirnya. Nah, sudah. Maka di neraka lah. Piluan lagi ya. Jurang dirikan sholat ini kerjakan wara, ya kan? Aduh. Lalu bila pindah rajin sembahyang, nah itu baik. Baik dari mana? Bagaimana lah kada pang mau corona tadi takutan paling takutan sudah benam. Tahu benam lah. Timbay ke bak sampah tuh bakar. Itu mau ke neraka juga hidup. Di akhirat neraka lah itu tuh. Teruskan guys. Karena kekafiran mereka. Iya, kafir lah. Aja. Maka itu kita ini. Kenapa? Supaya ikam-ikam ini lain orang mabuk, kurang apa nah? Supaya ikam sadar dengan setiap ucapan ikam. Bila ikam mengucapkan kata-kata ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, ya ikam pasti merasa kayak bergerak rasa iman. Asal ikam orang beriman. Ini kada artinya aja bang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Biar beriman lah belum bang. Kau kan pada nyambat. Kenapa? Tahu lah rasa iman kada tahu juga. Ujar ulang usah. Itu nah. Lalu ikam tahu lah yang mana timbangan, yang mana catatan. Ingat deh. Surat yang kita baca bersama surat. Ya. Ikam dicatat oleh malaikat.
sebagai seorang yang mengkaji Al-Quran. Surat gak? Bagus. Berapa tahun nomor aku? Dicatat. Oh, rajin turun ini. Bobi kadang kemarin tuh ada turun. Kan dicatat. Deh. Oh, ini bubuan wong pitu selalu hadir. Kan dicatat. Catat itu. Lalu, wah, kami kan selalu rajin. Jangan sombong. Kenapa? Ikam dapat rasa. Nah, rasa itu timbangannya. Surat catatannya. Sirat nang ikam rasakan setiap ayat dibaca tuh timbangannya bukannya. Nah, ini maksudnya. Catatannya banyak kayak tapi kan dapat apa-apa hampa. Kalau bisa ditimbangnya malaikat timbainya ke neraka selesai. Ini juga ada pilu lah. Nah ini, nah itu timbangannya. Timbangan tuh isi lah. Nah isi yang ditimbang. Coba, kalau catatan kan hitung banyaknya. Ingatlah, bila dicatat, catatan ini, nah catatan pasti menghitung jumlah ya lah. Nah jumlah banyaknya lah. Baik. Terus kalau ditimbang berarti isi. Nah beratnya lah. Nah makanya kalau ditimbang itu kenapa biasanya berat bersih. Beratnya jumlah banyaknya. Terus di sini berat isinya. Nah ini tuh berarti jumlah banyak ini bungkus buahnya. Nah ini bungkusnya ya. Coba berapa bungkus? 10 bungkus. Ada isinya lah ke dada. Nah ke dada. Nih, berat ini isinya. Nah, nyamannya, buannya ini. Nih, sebungkus, ya. Ini beratnya, nang di dalamnya nih, kalau lihat buannya nyaman. Karena mungkin nih kau bingung, gak ada pahamnya terlalu, ya kan? Nah, ini, lalu itu nggak tahu lah. Ayat Allah dibacakan surat, kenapa selalu ditunjukkan sirat isinya? Karena ikam jangan berpikir bungkus buatnya. Ikam tuh sudah bungkusnya. Jadi kan perlu ikam berpikir. Yang perlu ikam cari isinya berisi kada. Kurang apa? Anu kan kita bungkusnya harus dibagusi. Kayak dulu membagusi bungkus. Ayo Pak. Banyak orang Pak. Kita tahu pang isinya nih. Pelajaran Ma'rifatullah isinya ya. Tapi bungkusnya kan harus dibagusi juga. Nah. Wah, kaina isinya nah utama nah. Bungkusnya ikam isinya ingatilah. Apa lagi dicontoh? Kurang apa? Nah ini tisu banyak. Kira-kira selembar tisu ini berapa harganya palingnya? Iya kan? Lihat tidak buatnya. Aku contohkan aja lah. Atau lebih rendahkan lagi nah. Tisu masih bisa ikam pakai. Nah, buatnya nih, potong rokok yang sudah tinggal seini lah. Apa-apa lagi jadi habuan lah. Kadar berharga lah. Amun diisi emas di sini kira 10 gram lah kayak ini buatnya. Berapa harganya? Nah, itu lah contohnya. Berarti isi nama harga kalah. Nah. Ini, lihat ya Allah contohkan. Jadi apapun kamu, wahai bungkusnya, wahai tubuh, ya, walaupun ikam dari kalangan orang miskin, tapi ketika isinya iman, kau yang berharga. Nah, itu daripada Abu Jahal itu orang kaya. Kurang jelas juga lalu, ya lah. Kan, lalu bangga. Lalu ketika isinya ini tadi emas mulia 24 karat ya Allah, maka bungkus tadi tak umpat harga yang di dalam lah. Sudah hebat ya. Kadang nggak nih nilai yang menjongkongkan ini yang di dalamnya nih nah nilainya. Namun kayak itu berguna. Aku berikan paham siapa hendak pembualan juga kan. Hakanya ayo pam apa lalu pang sangit bubuhan pam wahainya kami jaya maupun juga. Nah itu orang pada kadang bujur gara-gara pam itu jatuh martabat jaya. Kenapa? Ketika sombong apa bedanya iblis?
Aduh. Ayat berapa tadi? 106. Sudah bisa ya tadi belum? Teruskan. Dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Hasbannya. Bahan olok-olok lah. Halus sebenarnya. Kenapa? Ketika manusia terpandang gondrong nah buatnya melihat nah. Itu aja lah nah. Lihatin nah. Nih gondrong nah. Lain orang alim. Kau olok-olok kah? Terus yang kepuja-puja yang bubuan pendusta itulah bagus kita. Karena di akhirat buatnya aku kayaknya aja lagi. Lain kepuja semalam menolong jam lah. Aja kalau dah. Kau ingatin lah. Ingatin lah. Kenapa? Ketika aku dengan ayat Allah Al-Quran di akhirat itu nama adili manusia, semua manusia Quran lah. Ada aku lah buatnya nama adili. Betapuan, aku ingatin. Biar ke guru nak. Saya nyambat guru nak kok susah. Semalam itu bukan kemana? Kemana itu semalam? Cari guru bagus. Nang guru bagus semalam nang harat kemana? Nolong jam lah. Ada. Kau ingat itu? Belum lagi mau madakan sesat. Kau semalam itu madakan aku sesat lah. Itu kan sesat lah. Sesat bang. Kau ingat itu? Pakai itu buatnya. Kenapa? Pasti kalau ikam dengan akal lah. Ikam pasti kayak ini. Ini musti. Nah kan kayak nang stiker lah. Ini musti sitin dia lah. Ya kan? Ya. Tapi mau ikam dapat melihat aku di akhirat. Ikam tinggal gini aja. Kayak apa? Hendak ada. Mau aku melihat sitin memang di akhirat. Kau ingat itu? Kenapa kalau melihat itu? Nah, tinggal gini. Lalu ikam kayaknya aja sudah pulang. Allah sebenarnya selalu menunjukkan lah. Untuk keyakinan bubuhanmu. Ketika menemukan kebenaran, ikuti bujur-bujur. Roya saksinya. Di Musuh Salim, waktu setelah acara haulan, ketika manusia berebut berkah nasi karing, aku melihat Roya. Nasi karing itu nang kayak debu hitam. Pas nang kayak debu hitam, aku melihat. Jadi ketika nasi karing yang berkah buat tiga melihat aku sudah aku melihat bukan dengan biji mata. Lalu melihat pulang aku nang debu hitam tadi yang menjadi wabah napas, yang jadi penyakit masuk di pernapasan ya lah. Belum corona kalau berarti. Lalu kan harusnya ketika aku berbunyi kayak itu di Kalimantan Timur ya, kejadiannya kan yang dikisahkan ini Kalimantan Selatan. Kau ingatin ya? Tapi kenapa wabahnya menyeluruh dunia? Ragu gak hubunganmu dengan ayat Allah yang berbunyi setiap malam majelis? Gimana deh? Kenapa menyeluruh negara termasuk Cina, Jepang? Kau lihat itu dah. Karena Quran yang meliputi alam semesta buahnya. Lihat ya. Aku tahu negara apa nah. Aku nunjuk di sini sama. Kan? Coba. Tuh. Lalu siapa yang bernapas dengan ruh Al-Quran? Selamat gala. Kada repot gala. Nah. Itu lalu kalau mati pun juga dengan roh Al-Quran ada mati kamu. Nah, itu nyamannya tuh ada abot dan lalu bila sudah nyata Al-Quran di dalam dada buahnya lah. Oh ingat tidak? Ini rasanya lah. Setiap bunyi manusia yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah, murka Allah tuh berasa di dadaku buahnya. Nih. Murka Allah berasa di sini nah. Amunnya ada di depanku nih tangan Allah nom feeling nah. Anda tahu? Itu maka. Kamu udah guncang bumi sekali tepukan Allah Ta'ala nih lah. Kamu tahu? Habis. Kan? Lihat nih. Katanya asalan sudah nyata hayat Allah. Tajaliro. Jadi angin, gampang angin tuh kamu nak melanda bumi ini. Habis kalau terkirapan rumah. Nah,
itu orang melihat potongan gondrongnya kan apa. Kau jangan melihat gondrongnya ini nambah pandir nih, jangan kau anggap kan apa. Itulah. Kau berkenan jujurnya sebuta. Kenapa? Ini nang gondrong ini kan nang disombongkannya buatnya lah. Kalau mana mau nggak supaya diakui, kan perlu diakui. Kau lain aku lah. Kan itu. Lalu itu ya bukti nyata lah. Kalau ini, maka yang selamat itu orang-orang beriman. Nah maka selama ada yang beriman, maka lihat kurang apa lagi ditunjukkan buatnya lah. Ini hayat dia. Hayat itu tajeli roh, ya lah. Nah ini buatnya. Lalu tajelinya roh ini hu, ya kan? Nah bilanya keluar Allah. Ya. Nah. Lalu kau lihat putarannya. Nih putarannya nah kayak tawaf ya lah. Kalau laut diputar kayak ini, putar kiri ini lah. Kita cabut gelenya. Berarti naiknya. Seandainya bukan Allah ini buahnya nama angkat bumi ini pasti tenggelam lah, kamu tahu. Amun kada putaran tawaf nang ini lah nih. Lalu nang dijahirakan nang orang mau keliling Ka'bah di situ lah. Buahnya tawaf yang sebenarnya apa kada nang mau keliling Ka'bah di situ. Nah kalau masuk di ikam tuh tawaf yang sebenarnya. Amun ada ke Allah ini nah, nih, Allah nang keluar masuk nih. Bumi ini tenggelam tau lah. Ini banyo di bawahnya. Aduh tahu ikam pangkat apa lah, mas di hati ya. Nih. Coba bumi ini tanah kalau tanah tuh jauh di bawah buat nyai. Nah, hayat tajeli roh jadi angin. Nah, kalau melihat, nah, jadi angin, ya. Putaran angin ini panas jadi api. Nah, panas api menguap jadi air, ya. Kau lihat nih. Sebelum ada bumi buat nyai, air aja nggak ada. Nah, lalu endapan air ini lalu jadi tanah ya lah. Nah, tanah ini lalu dikatakan daratan ya. Berarti masih banyak lautan pada daratan ya lah. Anu kisah Nabi Nuh tuh dongeng aja kah? Karena tuh ulang lagi kah? Aduh, malihnya tuh. Mudah kalau coba di tanah ini kayak tungku-tungku ya kenalnya banyu keluar lah. Nyaman. Ini tanah ini di atas banyu. Amuninya pori-pori ya. Pasnya kayak pori-pori kulit kita nih keluaran banyu lah. Pakai itu maka ganalnya kayak tungku kadalah kesibak lah. Nah kayak kapal karam tau lah. Nah kayak itu nih mentahu. Wah, ada nah kayak itu lah. Wak. Baru tahu tuh. Kali dikira mah hayal kan selama ini kau kira hayalan kan setiap ayat tuh. Nah coba nang ada angin ya mau nang ada angin aja kosong buahnya enak coba harusnya ikam dapat melihat setiap ayat yang kau bunyikan. Ikam hidup ya dengan hidup itu ikam kan ada bisi tubuh tapi ikam penglihatan kalau tadi ikam pendengaran kalau ya dan hati merasa kalau ya ikam cuma rasa buahnya rasa melihat rasa mendengar ya lah. Karena ada bentuk lah, ya. Nang ada waktu itu hanya angin. Tahu benar ikan diciptakan dunia le. Kenapa dah? Tuh. Ke situ. Ya itu caranya memahami itu. Bila karena itu kan dapat. Bila sudah putaran angin tadi tuh. Putaran angin tadi gelap. Panas. Jadi api gelap. Nah maka wahai rasa di saat itu ikam di tengah-tengah api. Sangguplah. Pernah lagi merasa itu. Asli ikam tuh nah. Berarti ketika yang ada angin. Maka ikam adalah rasa hidup yang di dalam angin. Lalu ketika putaran angin panas. Lalu nang ada cuma api. Muka itu hangit. Kada ikam merasa hidup yang di dalam api. Makanya Ibrahim kada hangit. Ya benar? Iyalah. Lalu ketika sudah panas api tadi lalu tajililah air menguap jadi air lalu ikam adalah rasa hidup yang di dalam air coba
Oh, dari air. Nah, dari setitik air jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, lalu berbentuk lahirlah tubuh. Kada tanah lah ungkapannya. Lalu kada ikam lah rasa hidup yang di dalam tubuh. Kau lagi memburik nangku iritakan tadi. Boleh ke situ. Itu jalan mati. Coba jalan mati lagi. Ya, coba lihat. Kurang apa dah? Kurang apa? Rijal. Ini pisak terus deh, memang gitu caranya. Ya ada peduli bila salah andak, lu tangkapku. Nah, ini Joker bermain. Bila aku sudah menangkap kartu 3, Joker menarik. Kau ingat ya? Ada bakal mati Joker, aku kan ada ayat. Nah, itu caranya. Kau ingat ya? Itu deh, kena pelajaran lah. Ingatilah, ikam kayak apapun pelajaran, ketika tanpa surat, ikam bagaikan Joker sebiji. Kada ada kawalnya kayak bandak hidup. Ingat deh, kau harus dengan ayat. Makanya ketika dengan ayat lepas sih kan kada ada mati Joker. Di mana kafirnya? Ada kafirnya. Nah, harus ada ayatnya, ya gitu. Surah ke-18 kah itu? Iya. Ayat berapa tadi? 106. Ya, sekarang ayat 51 aja. Ya. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya Ya. untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Coba lihat ibu anda. Perhatikan kata itu. Karena kayak kamu dilajari supaya ampih jadi iblis. Karena mau ikam bertahan di iblis, ikam kan akan tahu menyaksikan penciptaan langit dan bumi, bahkan penciptaan diri ikam seorang. Kenapa? Karena di mana makomnya iblis? Makomnya iblis itu di tubuh buannya. Nah, ini makomnya iblis di tubuh. Nah. Kenapa iblis makan di tubuh? Sombong. Ya kan? Nah, coba kalau bunga lah. Nih. Karena sombong lah makanya kadangnya mana buat manusia ya lah. Pencemaran nama baik. Iblis itu biar kayak apapun tetap kada baik, tetap bungol, ya kan? Ingat deh. Nah, iblis. Lalu setan di sini setan. Persangkaan di sini waswisu fi sudurinas yang berbisik di dalam dada. Nah, lihat tidak. Ada setan lah. Nah, setan. Ayo, setan orang iblis coba deh. Nah, lalu bubuhanmu diangkat ke sini. Kau lihat itu bubuhanmu diangkat ke sini, diselamatkan daripada setan dan iblisnya mana? Tapi kau kira gampang kah? Ketika aku menarik ke sini, iblis mengikuti di batismu. Mana? Nah, aku angkat apa aja aku pindah barat nih, aku lihat sih. Bagian kau ya iblis. Joko, kamu empat mana? Ulun empat aja, ulah pas. Pas gitu dah. Nengalih. Pas gitu. Bukan rasik juga kalau pindah pagat batis ya udah. Ini namanya kamu. Ulun empat situ aja, ulah pas. Aku tunjuk lah kalian. Pas kayak gitu. Ulangi ya itu. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Stop. Ika merasa lah tadi, ketika aku mengiritakan nahu Allah. Coba lihat tidak, aku mengiritakan nahu Allah. Dua kalian hayat roh, angin, api, air, tanah, empatnya, 6 masa nah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tak, Ika mau bawa dari sini. Sampai kau letakkan sampai ke sini, sampai ke sini, sampai penciptaan diri ikam seorang bujur lah. Ya. Berarti ikam kada di tubuh, kada di hati bukannya waktu tadi. Iya.
Karena iblis dan anak cucunya kada bisa menyaksikan ini. Di mana ikam pun kada di sini, kada merasa lah. Oh, itu fungsinya gitu ya lu. Nah, coba ini. Kau kira ngalih gak ke roh tuh? Kada ngalih. Kada ngalih. Cuma ikam nang ngalih itu sebenarnya yang susah itu melepaskan rasa tubuh dan hati. Itu yang susah, tapi kalau ke roh itu kada susah. Yang susah melepaskan ini. Nah, apa jauh tadi tuh? Pembeli angkat kene diikuti oleh iblis dibetis. Ya kan? Nah, ada pertanyaan? Jal, ayo Jal, kuring kayak kamu Jal, Jal. Hebat baru diulang lagu gitu, Jal, mau ikut Jal, Jal, mau ikut Jal. Aku aja tertawa nggak? Jal, mau ikut Jal. Jal, ada pertanyaan? Ada ada. Ayo, kalau lupa ada pelajaran nih kamu terdahulu. Sambat. Ya. Ada pelajaran terdahulu kan pernah sampai ke sini Bang lah. Oh berarti jauh tertinggal kan? Kan ingat lagi tinggal kan ya udah karena ini jauh dibawa ke situ. Yang lain yang di luar ada pertanyaan sahabat. Kamu jangan takutan memang gaya aku kayak ini. Tuh rasakan banyak. Nah lalu ketika bubuhanmu tadi ku bawa pada kenyataan menyaksikan ini tadi, itu kan merasa lah kamu ku bawa sholat. Coba Allahu Akbar sepahu Allah ya Allah. Lalu dengan Allah dengan napasmu wahai tubuh ya hakimi sholat dirikan sholat tahulah dengan diri kamu Allah nih. Nah, diri bila ikam dirikan sholat maka berdirilah api sebagai rohnya di sini. Nah nih loh. Api ya habisnya berdiri itu baru rokok di sini. Nah ini rokok nah kayak apa lagi nah rokok ya di sini berdiri coba lihat deh. Oh iyalah berdiri rokok ya. Nah air sujud. Nah tanah duduk sempurna buahnya ya deh. Amun aku ini orang yang kada sholat aku udah sanggup menjabarkan tentang sholat buahnya. Ayo orang rajin sembahyang kita buktikan lah, tahu. Rajin sembahyang aku kan bertanya aja. Dua iftitah aja kira aku hadapkan wajahku kepada Allah. Mana wajah Allah aja aku kata aja dah. Kebuting aja kan, belum menceritakan ininya. Itu. Tuh, adalah merasa tadi kami bawa. Nah, lalu aku ulangi lagi. Kalau ikan kan melihat tadinya laju, tapi kan kelajuan tadi itu sebenarnya. Hayat tajli roh, jadilah pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Ya, jangan melihat bentuk. Pendengaran, penglihatan dan hati bagimu jangan ada bentuk. Bila nang ada angin kosong lah. Kosong. Seharusnya di saat Allahu kosong ada cuma angin gimana itu nah? Nanti apa lagi nah contoh akan aku benar bentuk kada lagi aku merasa di dalam merasa coba Allahu kada ada bentuk buatnya lagi. Nah ketika tadi nah Akbar berdiri api di aku. Allahu Akbar berdiri api di aku. Maka rokoklah aku. Nah, kada akulah di atas jadi melihat. Nah, habis rokok hajar sujud, hajar duduk sempurna keempatnya dari kau lihat. Nih ini tadinya nah. Makanya bila kada tahu ini kada bersiul tepuk tangan aja. Bernapas Allah bersiul. Akbarnya ini tepuk tangan. Kafir sampai mati kau ngati ya. Banyak catatan banyak. Catatan tadi di mana catatannya coba aku tanya. Zakat fitrah, zakat badan. Iya. Zakat tubuh. Iya. Bagus. Tubuh kalau tubuh kitab lah. Iya. Berarti catatannya tuh pak ada di tubuhmu. Nah kecunggungan nih kitabnya, iyalah. Ingatin ya, ini catatannya lah.
apabila ikam catatan sholat banyak kayak catatannya di sini ya, isinya kan ada. Pakai neraka ditimbai catatan warak nih lah, kau ingatin nah. Anu sorban kok susurbannya ditimbai, kenapa? Bagus juga, jadi sumbuk malah lo, bagus. Nih catatannya mana di sini nih kita kalau kalau catatan aja kan ada isinya kan bisa ditimbang lah. Angit. Nah coba itu nih catatannya dicatat di kitab nih. Menerima buku catatan amal perbuatan. Belawasan dah. Itu. Lalu seberapa pun banyak catatan amal ikam buatnya lah di kitab nih lah. Bila kada diterima oleh Allah, pakai neraka lah. Jadi bila diterima oleh Allah, tandanya tahu lah. Tandanya bila amal ibadah ikam diterima oleh Allah, ikam kan bisa amal lagi, apa lah? Ya, bila ikam kan bisa amal lagi, ikam kan ditanya. Nah, nama ngalihi itu kan ikam seorang lah, mau orang pengalih, coba bang. Banyak amal, makin banyak pertanyaan. Percaya, nah. Ayo, apa itu? Makanya bila sempurna sholat, sempurna pekerjaan yang lain. Kenapa? Karena isinya daripada catatan tadi sholat. Sholat itu isi lah ya, isi. Nah ini isi sholat itu. Nah sholat itu isinya. Jadi apabila sholat jahir catatannya aja sholat, isinya kada sholat. Apa bang? Siulan dan tepuk tangan. Coba. Buka di situ surah ke-8 ayat 35. Lain ujar kok, tuh nah. Aku sudah menampakkan aja bang. Baca toh. Mau lihat juga pakai kaca besar. Lalu bang, yuk baca toh. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah. Sholat kalau mereka. Lihat ibuannya sholat kalau mereka. Bagus. Di mana? Sekitar Baitullah. Terus kan? Tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Waduh kasihan ya. Siul aja kau tepuk tangan. Terus. Maka rasakan ajab disebabkan kafiranmu itu. Tuh. Anak mah kayak itu kak. Ini. Dikiranya kaina, padahal kayak itu bacaannya. Nah apa bedanya setiap ayat dibacakan kayak ini? Bubuhanmu ini sudah dilejari untuk mengadili diri masing-masing sekarang. Nah, Amerika gak ada tahu pak tungguin ya kaina. Betul mau nona aku juga masih. Itu tuh bener nyata sih. Nah ini iritannya lah. Ini mempertegas terus. Ada pertanyaan, bukannya supan, apa itu supan? Ayo. Aduh, ini keringat aku namanya nih. Siapa kali kamu Bi? Hah? Ada dua Ardi nih. Ardi juga. Itu lah bang. Hah? Yang surah Al-Anfal ayat 36 maksud dan tujuannya, arti dan maknanya sehingga terasa tuh apa? Bagus. Itu ayatnya berapa? Ayat 36. Iya. Bawahnya Les. Iya, bawahnya. Bawahnya aja. Ya. Dapat merasa malah. Terus. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menimpakan harta mereka untuk menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah. Yang tadi bawahnya. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. 36. Ulangi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Stop. Tahukah harta yang dimaksud? Nah, iyalah. Di situ ngalihnya. Ketahuilah. Harta yang dimaksud oleh Allah adalah ilmu. Harta yang sesungguhnya adalah ilmu. Lalu orang-orang kafir itu ilmunya ilmu kesesatan gelap. Ya.
Lalu dengan ilmu kesesatan itu tadi menyesatkan orang lain kelak. Iya. Karena menghalangi orang lain dari jalan benar lah, seorang dengan kesesatan seorang ya lah. Itu maksud ayat. Nah, mana hartamu yang kau bawa sampai mati yang mana? Kada ilmu lah. Ayo, kada ilmu lah. Makanya ilmu yang menentukan mana harta ada bisa. Karena lebih mahal daripada harta dunia dan isinya ilmu Allah nih. Nah, tapi harta mereka orang kafir adalah ilmu sesat. Nah ya lah. Lalu dengan ilmu sesat tadi melajari orang ada sedikit orang lah yang sesatakan dan kesesatan ikam ya lah. Tuh maksudnya ulang ya itu. Anda yang mau dapat rasanya. Sesungguhnya. Kenapa? Dulu. Karena ayat 35-nya tadi coba ulang ya ayat 35. Nah, tuh jelas ayat dengan ayat menunjukkan. Ulang ya ayat 35. Ya. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Stop, coba. Seorang aja sholat bersiul tepuk tangan melajari orang sholat kira-kira jadi apa orang lain? Kau lihat itu nah? Hah? Kau lihat deh. Nah itu namanya apa ya Anda? Berjarakkan di masjid. Tuh. Kenapa? Orang kafir bang, ya lah. Ulang ya itu. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Iya. Maka rasakan ajab disebabkan kekafiranmu itu. Karena lah dengan ilmu sholat dan siulan tepuk tangan tuh pelajari orang sholat kira-kira karena menyesatkan mereka lah dari jalan Allah. Padahal kenapa maka siulan dan tepuk tangan? Karena ini ingkar dengan napasnya seorang ya lah. Lalu itu melihat Pak majelis kau ini karena roh ini ama aku bepandir lah kalau melihat. Hai, karena roh Al-Quran inilah karena Muhammad inilah aku menyampaikan ayat Allah. Setiap majelis, ku panggil bubuhanmu. Karena benar lah. Tuh, jauh kalau jadi bedanya. Nah, sedangkan nama ingkari napasnya seorang masih untuk tepuk tangan. Bina pelajari, umpatiya. Lihat itu ayat bawahnya. Lihat ayat bawahnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Tuh, katakan menginfakkan ilmu mereka, menghalangi orang dari jalan Allah. Pasal jalan sesat, teruskan. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Ya. Kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ya kalah, di mana menangnya? Padahal hari kemenangannya, makanya lah lihatilah. Kau lihati aja ya. Perhatikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. 4 kali Allahu Akbar. Hayat roh hati tubuh. 4 Allahu Akbar. Kau lihat? Asyhadu an la ilaha illallah. Hayat. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali aja asyhadu an la ilaha illallah. Baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Nah, lihat ini asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 2 kali. Kan jelas lah di ajan. Nah, habis itu hayyal shalah 2 kali kira. Nih disuruh sholat, tubuh sholat, tika mati sholat. Siapa namanya mengatakan roh. Orang apa? Orang apa? Hah? Iyalah. Tuh. 2 kali kira hayyal shalah, habis itu hayyal falah, mari menuju kemenangan. Makanya dikalahkan kalau ke dalam neraka. Ada kita diangkat daripada neraka. Ayo, hayyal falah, mari menuju kemenangan. Amun kada menang pang, hanget gitu aja lah. Ya Pak? Itu. Ini makanya mari menuju kemenangan ya. Lalu kenapa 2 hayyal falah tadi menuju kemenangan? Lalu hari raya gema takbir, memandang gema takbir tadi artinya berteriak menggemakan Allahu Akbar tadi bukti kemenangan lah. Sudah menanglah 2 nih. Sudah menang lagi menghadapi setan, sudah menang menghadapi iblis. Tak lupa kuriakan tuh iblis sama setan dan kuriakan, nah. Kayak apa?
ngerti ya Pak? Ngomong Paham Pak. dah bah. Apa? Paham dah. Tadi ulun maksud bertakun gitu bah. Ya. Harta kalau Iya. harta ternyata harta yang dimaksud ini adalah ilmu. Pas. Nah makanya ulun bertakun Ya, bah. harus ke situ. Daripada Kalau ulun kau- mengira-ngira ya iya. bah. Itu buat ya ilmu harta yang sebenarnya. Lebih bisa juga mau cari harta. Nah, jadi harta yang sebenarnya itu coba ikam ilmu, makanya ketika mereka tadi mengingkari ini tadi ada ilmu sesat lah, mengingkari nafas mereka. Padahal harta yang sebenarnya ini nih. Ini coba siapa nang rohnya aku ditukar dengan gunung emas? Saya bang, aku tanya. Adalah bahkan rela mau naik isi gunung emas menjual asal jangan mati, iyalah. Nyata kalau kawan dah manusia tuh memang kayak itu jalannya kan. Itu. Itu buat ya. Jadi harta yang sebenarnya itu, makanya kenapa selalu dan selalu bila ditiupkan roh pasti disuruh bersyukur. Kau udah bersyukur dengan yang mana? Ayo, kau lah begawi mencari duit temen roh pada tahu. Berarti harta sebenarnya ini. Nah itu lah dengan Quran lah nyamannya. Ilah, nah maka itu manusia kadang nah ini garis dibagi dua. Nah ini jahir lah, ini jahir ya, batin ini. Coba siapa kira-kira miskin? Nah ayo kita tunjukkan lah. Nih siapa yang kadang mengenal kebatinan, kadang ada isi batin, ini jahir aja. Ini orang miskin buatnya ini nih. Dan paling terasa miskinnya ini di saat nafas habis. Kau ngerti ya? Nih di saat nafas habis. Tapi mereka di sini pernah lah habis nafas. Aku tanya. Anda deh, kayak mana mau bantah? Aku tahu sekolah di mana lah. Ya, nih miskin baca. Coba, lalu kita sudah miskin harta, miskin batin, pulang nyaman lah hidup. Nah, pasti kan itu jorong udah miskin papa aja. Nah itu kalau tuh ada miskin mama. Nah maksudnya miskin kada bisa papa, miskin papa. Ini, nih makanya buannya, nih bila sudah di sini kenapa Muhammad itu orang kaya? Kalau itu orang kaya ada nih. Tapi kan Muhammad itu miskin. Kau terlihat di sininya, padahal ikam udah miskin bila kada melihat kekayaan Muhammad. Nah, baliknya. Siapa kada melihat kekayaan Muhammad orang miskin? Oh nyaman benar. Ujar Allah mau kehidupan dunia ini urusanku membolak-balikannya ya lah. Ayo siapa yang bisa menghalangi nah? Satu mat aja nah. Ayo kayak sehari tanahnya satu mat aja. Karena batu bara kan terkajut bukan yang lainnya kan Rel. Nah gitu. Kalau nah misalnya mau kayak orang bang ada bisi tanah, pas kena ada orang kabul hajatnya memberi ikam tanah sih banyak kan mau apa ikam sanggup lagi kayak juga. Nah mana tahu kalau udah kalau bagi Allah aku merasa buahnya sudah nih sampai ke Jawa nah kada berduit naik pesawat lagi, adalah orang naik pesawat gratis kan ya jelas kan ada gratis tapi orang membayarkan sampai gratis pengalih ya. Jadi ketika melihat kuasa Allah itu ilamun Allah mahadaki, kada ada yang kada mungkin nyaman nah. Tapi mau berpikir mau kayak apa lah apa yang kada yakin dengan Allah kayak apa lah. Jelas kalau alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita berataan. Bila salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.